menjelaskan beberapa pengaruh iptek bagi masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global ini, pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Perkembangan iptek inilah yang menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia. Berbicara tentang perkembangan iptek, di Indonesia sendiri tidak lepas dari pesatnya kemajuan teknologi, mulai dari alat komunikasi hingga transportasi. Hal itu menunjukkan bahwa kemajuan iptek sangat berguna bagi masyarakat. Menurut Anda, apakah manfaat iptek secara umum? Ya, manfaat iptek adalah dapat mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan manusia, waktu yang digunakan lebih efisien, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. SDA yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Banyaknya industri dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan serta dapat membawa manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Baik Farel, saya akan bertanya kepada Nabila. Secara umum manfaat iptek sudah disebutkan oleh Farel. Lalu kira-kira apa manfaat dan dampak positif iptek di bidang ekonomi? Menurut saya, manfaatnya antara lain dapat terpenuhi kebutuhan manusia. Artinya, 1. Bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. 2. Membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. 3. Dapat mempermudah untuk memperluas informasi. 4. Menambah wawasan pengetahuan. Sedangkan dampak positif di bidang ekonomi antara lain 1. Meningkatnya investasi asing. 2. Produktivitas di dunia industri dan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Ternyata pengaruh iptek pada aspek ekonomi sangatlah banyak. Berikut ada cuplikan berita yang akan kami tayangkan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan ada 2 sektor yang menyelamatkan investasi asing Indonesia, yakni ekonomi digital dan smelter. Lembong menjelaskan selama 4 tahun terakhir investasi asing melalui sektor lainnya menurun sehingga kedua sektor ini menjadi penolong. Tanpa investasi asing di sektor digital ekonomi ini, maka investasi asing Indonesia bisa lebih jeblok. Oleh karena itu, pemerintah selalu mendukung perkembangan e-commerce dengan mempermudah regulasinya. Arus modal masuk ke ekonomi digital dan sektor e-commerce ya, adalah satu dari 2 sektor yang menyelamatkan investasi internasional di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Ya, jadi hanya ada 2 sektor. Kalau bukan karena 2 sektor ini, investasi internasional ke Indonesia ini turun bukan naik. Ya, apa 2 sektor itu? Pertama adalah e-commerce dan ekonomi digital. Kedua adalah smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian logam. Ya, smelter terutama nikel, tapi juga segera disusul aluminium dan logam-logam lain. Ya, jadi saya tentunya berterima kasih sekali atas tren ini, karena kalau bukan karena investasi dan arus modal yang deras masuk ke dalam Dan koordinasi penanaman modal ada 2 sektor yang menyelamatkan investasi asing Indonesia, yakni ekonomi digital dan smelter. Sektor yang lainnya menurun sehingga kedua sektor ini menjadi penolong. Tanpa investasi asing di sektor digital ekonomi, maka investasi asing Indonesia bisa lebih jeblok. Oleh karena itu, pemerintah selalu mendukung perkembangan e-commerce dengan mempermudah regulasinya. Selama 4 tahun terakhir, di Indonesia tidak ada lagi investasi asing yang masuk. Sehingga ada 2 faktor yang menyelamatkan investasi asing, antara lain ekonomi digital dan smelter. 2 sektor ekonomi, digital, dan smelter merupakan penyelamat Indonesia 4 tahun terakhir karena investasi asing lebih banyak di 2 sektor tersebut, terutama di ekonomi digital.
Ekonomi digital salah satunya e-commerce antara lain Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Selain itu, ada startup di Indonesia yang termasuk ekonomi digital, contohnya antara lain Traveloka, OVO, JNT Express, Gojek, dan lain-lainnya.